Oke, silakan. Siap bagi kita semua. Kita angkat lagi pujian kita akan nyanyi. Ini jemaat dari nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita nyanyikan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Dalam berkat bila musikku bergerak, angkatlah puji-pujian. Kita satu hati kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang luar biasa yang telah mengatakan kami dan kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, siapkan kami mulai proses belajar kami. Hadirlah Tuhan, kita akan melakukan buka hati pikiran kami supaya Tuhan proses belajar ini bisa berjalan dengan seperti Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Bapak dosa kami, berkati seperti ini. Tuhan, Bapak dosa kami semua jadi kami. Segala proses pertengahan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya. JS Raja Sipayung. Ini kesempatan terakhir ya bagimu JS Raja. Ini sudah 4 kali kau absen. Jika sekali lagi kamu absen, maka secara otomatis di sistem kami tidak bisa lagi mengikuti perkuliahan ini. Ya. Jadi kamu sudah 4 kali, sudah 4 absen. Tinggal 1 kali lagi nyawamu tersisa. Habis itu Anda dinyatakan gagal. Semoga tidak ada halangan kamu kuliah lagi ya. Karena kau telah ambil semua kesempatan itu. Rai Aldi manager, Relita Adolf menghayal dia. Benaya Berema Dewi Elgrie Eltrika Fahri Febrina Verson Gabriel. Sakit. Sama siapa dia permisi? Dari gambar OKB dia. Minggu yang lalu juga dia sakit ya? Sakit apa ini? Hosen Jessica Joseph Jun Alfi Lastri Lemina Maria Nadia Rumenta Rafli Rickson Ricky Santri Shirley Karina Ginting Tasya
sempat saya tulis salah ya. Van Bora, One Tree, Yehezkiel. Oke, ada nama yang tidak disebut, panggil, semua sudah dia. Nah, yang tidak datang minggu yang lalu, saudara Benaya, Berema, Elgrie, kemudian Jun Alfi, termasuk juga si Raja itu ya, tolong diisi tanda tangan ulang karena ini sudah absen yang valid. Lihat ini daftar apanya yang sudah pernah ditandatangani, jangan tanda tangan yang tidak hadir kau karena ini untuk tanda tangan final. Silakan nanti ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya gerakan ekumene di Indonesia. Ya, sejarah lahirnya gerakan ekumene di Indonesia. Minggu yang lalu kita telah belajar sejarah ekumene di dunia, dimulai dari gerakan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa orang Kristen menurut laporan bukunya Christian de Jong. Lalu lahirlah konferensi pertama penginjilan di dunia di Edinburgh, Belanda 1910. Lahirlah WCC 23 Agustus 1948. Itu sudah kita pelajari. Sekarang kita khusus ke Indonesia, melihat bagaimana gerakan ekumene itu terjadi di Indonesia. Gerakan ekumene itu sebenarnya sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tahun berapa? Perang Dunia Kedua. Gak hafal ya. Perang Dunia Kedua 1942. Sebelum itu sudah ada gerakan-gerakan ekumene yang dikerjakan oleh orang Kristen di Indonesia. Tapi setelah Perang Dunia Kedua 1942 mulailah pergerakan ekumene itu mulai ditumbuhkan kembali dengan dibentuknya sebuah badan sending dengan nama sending konsulat. Belanda itu dibentuk oleh Belanda, badan sending atau sending konsulat oleh Belanda tahun 1945. Nanti kalian harus hati-hati kalau ada istilah terminologi sending. Di Indonesia memang kami tidak bisa membedakan apa arti sending, apa arti sending, apa bedanya sending dan sending, apa bedanya sending dan sending. Oke, jadi ini yang membedakan adalah ini sending institusi, ini orang atau misionarisme. Sama seperti gereja dan gereja. Apa bedanya? Gereja dan gereja. Apa bedanya? Kalau dia gedung kecil, gereja gedung. Kalau gedung besar, dia orang Kristen. Dan kalau kalian nanti menulis skripsi atau menulis artikel ada gereja, lihat gereja itu dalam arti gedung, maka gerejanya G-nya harus kecil. Tapi kalau gerejanya besar,
merujuk kepada orang Kristen atau jemaat ini. Misalnya seperti ini, sering warga jemaat Kristen berkumpul di gereja. Gereja itu berarti gedung, maka gerejanya jangan pakai G besar. Orang-orang gereja tadi pagi datang ke sini, gerejanya huruf besar huruf kecil, huruf besar. Nah itu, jadi harus hati-hati menggunakan apa istilah-istilah. Atau ini juga, ini. Hambanya, hamba Tuhan. Apa bedanya? Nah, hamba Tuhan ini jenis manusia, tapi kita menuju dari sini pelayan tahbisan hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan ini adalah Yesus. Jadi kalau kalian nanti mengatakan aku ini hamba Tuhan, maka hanya huruf apa? Besar atau kecil? Kalau kita katakan Yesus itu adalah hamba Tuhan, hanya huruf besar atau kecil? Tuteu, Kristu kan? Tuteu atau apa namanya Theos Uios, berarti anak Allah. Theos Uios, hamba atau Doulos Tuteu misalnya, Doulos Tuteu, hamba Tuhan. Nah ini terminologi yang harus kalian pahami soal terminologi. Nah sekarang kita bicara soal sending konsulat 1945 dibentuk oleh Belanda. Nah kemudian tanggal 10 sampai 20 Agustus 46 mereka rapat di Batavia. Maksudnya ini ya, sending konsulat ini rapat di Batavia menghasilkan dua topik pembahasan yang mereka bahas pada waktu itu ialah pertama soal tempat dan tugas misi. Ini yang mereka bahas. Tempat para misionaris. Di mana mereka bertugas? Tempatnya di mana? Para misionaris yang datang ke Indonesia. Sama seperti dulu di Batak itu ketika datang Haile Klene dari RMG bertemu dengan Betz dan Klamer dari Ermelo, lalu mereka rapat di Sipirok menentukan daerah mana pelayanannya. Kalian ke sana, saya di sini, saya ditentukan daerah tempat pelayanan. Maka HKBP menyebut itu sebagai tanggal lahir mereka, tanggal 7 Oktober 1861. Rapat pertama para sending. Jadi Ermelo dan RMG rapat, lalu mereka menentukan kemana mereka pergi. Ini 10 sampai 20 Agustus di Batavia yang mereka bahas adalah tempat dan tugas para misionaris di mana. Yang kedua yang mereka bahas ialah soal rencana mendirikan lembaga ekumene atau badan ekumene, lembaga ekumene. Entah apapun nanti namanya, tapi yang jelas ada lembaga ekumene atau badan ekumene yang mereka bentuk. Itulah dua topik yang sangat penting dibahas di sidang ini atau konferensi konsulat ini, sending konsulat ini. Tapi di luar ini mereka juga mengambil beberapa kesimpulan atau beberapa perbincangan-perbincangan dalam rangka pergerakan ekumene ini.
Yang misalnya pertama mereka sepakat bahwa gereja-gereja di Indonesia melanjutkan gerakan ekumene yang dilakukan sebelum Perang Dunia Kedua. Tadi kan sebelum Perang Dunia Kedua sudah ada gerakan ekumene. Lalu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, sepakatlah mereka untuk melanjutkan gerakan ekumene itu dengan semakin luas. Itu beberapa kesimpulan pembicaraan mereka. Yang kedua, tujuan kerjasama ekumene itu ialah membentuk suatu gereja yang esa di Indonesia. Membentuk suatu gereja yang esa di Indonesia. Esa itu berarti tunggal, menyatu. Itu cita-cita mereka, konsulat Sending ini. Lalu yang ketiga, lembaga ekumene yang akan dibentuk itu nanti adalah sebagai badan kerjasama gereja-gereja di Indonesia. Jadi gereja-gereja Indonesia mempunyai badan kerjasamanya, dan gereja luar negeri yang mengutus tenaga misionaris ke Indonesia. Jadi lembaga ekumene yang dibentuk itu membentuk, tujuannya ialah supaya ada kerjasama di antara gereja-gereja Indonesia dan gereja-gereja luar negeri yang mengutus misionarisnya ke Indonesia. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah karena situasi politik yang belum aman, maka gerakan ekumene itu dimulai dari level lokal. Supaya nanti di tingkat lokal ada gerakan-gerakan yang menyatu, yang berhimpun, sehingga nanti mereka melakukan sebuah kerjasama di antara lokal, misalnya di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan, mereka punya gerakan kerjasama di lokal, sehingga nanti secara nasional mudah menerima lembaga ekumene itu jika dibentuk. Itu beberapa kesimpulan dalam perbincangan pertama tanggal 10 sampai 20 Agustus 1946. Lalu konferensi ini dilanjutkan tanggal 2 Maret 47, tempatnya di Manino, Makassar. Di Manino, Makassar. Nah, pada konferensi ini, pada konsulat ini, mereka menyepakati membentuk yang disebut dengan Majelis Kristen. Majelis Kristen. Nah, tujuan dibentuknya Majelis Kristen ini ialah untuk merintis jalan agar gereja Kristen esa di Indonesia terbentuk. Gereja Kristen esa Gereja Kristen esa di Indonesia terbentuk. Itu tujuan pertama diangkat Majelis Kristen itu. Dan pada konferensi ini mereka juga sepakat mendirikan STT Intim. STT Intim, STT Indonesia Timur. STT Intim, sekarang kan masih ada tuh STT Intim. Nah, inilah yang terjadi pada 1947, Maret 1947. Kemudian berkembang lagi gerakan ini pada November 49. Kalau November 49, konferensi ini makin meluas karena dihadiri oleh orang yang pernah ikut dalam pembentukan gereja-gereja sedunia di Edinburgh di bulan waktu itu. Konferensi ini diikuti atau dihadiri oleh utusan Indonesia dalam rangka membentuk Dewan Gereja Sedunia
tanggal 23 Agustus 1948. Jadi satu tahun setelah BJB terbentuk. Pesertanya ikut dalam konferensi November 49 ini. Dan ketika kehadiran mereka memberikan nasihat, arahan supaya gerakan ekumene itu lahir bukan karena motivasi nasionalisme, bukan karena nasionalisme, gerakan ekumene itu didasari bukan pada nasionalisme, gerakan nasionalisme, tapi pada kesatuan tubuh Kristus. Ini yang menarik di sini. Para pemimpin Kristen yang hadir di Edinburgh di 23 Agustus 1948, mereka melihat gerakan ekumene dunia itu, lalu mereka memberikan nasihat. Gerakan ekumene di Indonesia jangan lahir karena gerakan nasionalisme, tapi karena kesatuan tubuh Kristus. Itu dasar gerakan ini, kesatuan tubuh Kristus. Makanya kemarin saya bilang Omnes belum sini ya, Yohanes 17:21. Dan yang akan mereka bahas di situ ialah tujuan lembaga ekumene yang akan dibentuk itu ialah untuk membentuk gereja Kristen yang esa. Membentuk gereja di 1947 mereka ingin membentuk gereja Kristen esa. Gereja Kristen esa. Ini gereja Kristen yang esa di Indonesia. Itu tahun 1949. Dan ini dikembangkan lagi. Gereja Kristen yang esa ini tidak hanya menghimpun orang-orang Protestan, tapi juga menghimpun orang-orang di luar Protestan, seperti Injil Karismatik, Pentakosta, dan termasuk Roma Katolik. Tetapi Roma Katolik menolak rencana itu, tidak mau mereka. Karena bagi mereka saat itu ya, tahun 49, bagi mereka Katolik itu tidak bisa mereka menerima gerakan Protestan itu. Karena bagi mereka gereja itu ialah gereja yang esa. Katolik itu kan universal, gereja yang kudus dan gereja yang menyatu. Maunya Protestan ini balik lagi ke Katolik, itu maunya mereka. Bukan mau bergabung dalam lembaga ekumene, tapi kembalilah ke Katolik, ke gereja yang kudus dan itu, Katolik. Kalau pengakuan iman kan begitu kan, the Catholic Church itu kan, gereja yang kudus dan diterjemahkan itu the Catholic Church. I believe in the Holy Spirit, the Catholic Church. Itu kan kalau bahasa Inggrisnya, artinya kepada gereja yang kudus dan Itulah makanya mereka menolak. Orang-orang Katolik tidak mau bersatu dalam lembaga ekumene yang digagas oleh Protestan ini. Mereka ingin orang Protestan ini bertobat dan kembali ke pangkuan Yesus Kristus, yaitu gereja Katolik. Nah, setelah konferensi itu, maka dilanjutkan lagi dengan konferensi 23-28 Mei. Mei 1950. Tempatnya di Jakarta. Pada pertemuan ini, pada konferensi ini sudah dihadiri 27
gereja. Jadi 27 gereja. Konferensi ini sepakat untuk pembentukan gereja Kristen di Indonesia. Nah, lihat wajib lagi pergerakannya. Jadi gereja Kristen di Indonesia, bukan lagi gereja Kristen di Indonesia, tapi gereja Kristen di Indonesia. Dan ketika mereka sidang dalam konferensi 23-28 Mei ini, mereka sepakat untuk membentuk sebuah lembaga ekumene dengan nama Dewan Gereja di Indonesia, Dewan Gereja di Indonesia. Dan resmi berdiri tanggal 25 Mei 1950. Mereka resmi mendeklarasikan berdirinya lembaga ekumene di Indonesia dengan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau disingkat dengan DGI. Dengan hadirnya atau berdirinya DGI, maka lembaga seni konsulat bubar karena tugas dan fungsi mereka telah tercapai. Tugas kembali mendirikan lembaga seni atau lembaga ekumene di Indonesia. Tugas mereka mendirikan lembaga ekumene di Indonesia, dan prosesnya sudah terjadi. Dan lahirlah DGI. Dengan kelahiran DGI, maka berakhirlah tugas seni konsulat. Dan setelah itu tidak ada lagi negara memegang soal lembaga ekumene. Kalau waktu ini masih negara yang memegang seni konsulat itu, karena itu bentukan Belanda, pemerintah Belanda. Tapi setelah berdiri DGI, maka pemerintah sending konsulat dibubarkan. Jadi dia berdiri sendiri, bukan ada lagi intervensi pemerintah ke sana. Nah, ini yang menarik. Nanti kalau kita lihat gerakan-gerakan isu-isu yang dibangun itu dalam pergerakan ekumene itu banyak sekali. Mulai dari nama Gereja Kristen Esa, kemudian Gereja Kristen yang Esa, kemudian Gereja Kristen Indonesia. Dan akhirnya lahirlah DGI. Tujuannya ini nanti adalah untuk mendirikan ini. Entah Gereja Kristen yang Esa atau Gereja Kristen Indonesia, itu tujuannya ini yang kita. Nanti akan kita lihat. Nah, pada tahun ini inilah majelis pekerja harian DGI. Inilah majelis pekerja harian DGI. Dan ketua yang pertama Dr. Robert. Dr. Todung Sultan Gunung Mulia Harahap sebagai ketua DGI pertama. Dr. Todung Gunung Mulia Harahap sebagai ketua DGI pertama. Nah, Dr. Todung Gunung Mulia Harahap ini dia mempunyai pendidikan yang kedua setelah belajar dalam darat. Tapi tidak lama. Dia tidak lama. Dan dialah yang hadir di Edinburgh waktu peresmian gereja-gereja sedunia, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, tanggal 23 Agustus 48. Dan dia tadi yang mengatakan DGI itu jangan
bukan atas nama nasionalisme, tapi atas nama kesatuan tubuh Kristus. Maka dia adalah tokoh ekumenis Indonesia. Selain dia mendirikan GGI, dia juga mendirikan UKI dan juga STFT Jakarta. Nah ini Gunung Mulia Arah. Nah untuk menghargai dia atau mengenang dia, buatlah BPK Gunung Mulia. Itu hanya mengenang jasa-jasa baik daripada Dr. Todu Sultan Gunung Mulia Arah. Tapi ketika kita memproses beliau menjadi pahlawan nasional, ada banyak kendala. Karena salah satu syarat untuk menjadi pahlawan nasional diusulkan minimal 3 kabupaten. Lalu dia banyak dibahas orang melalui skripsi, tesis, disertasi atau ditulis bukunya tentang dia. Atau dia punya yayasan Gunung Mulia Arah misalnya, atau di kampus UKI misalnya ada bangunan di situ ruang Gunung Mulia Arah. Ternyata nggak ada di situ di gunung itu Gunung Mulia Arah. Seperti di kampus kita ini kan tidak ada nama gedung. Seharusnya kan ada nama gedung di mana pendiri kampus ini dulu dikenal. Siapa itu? Itu sebut. Karena saya sebenarnya mengusung nama-nama jurnal kita adalah nama-nama para pendiri kampus ini. Tapi enggak jadi juga kan sakda kementerian, sakda akademik, sakda apa lagi, sakda ya. Atau ada ruangan aula siapa pendiri siapa namanya itu kan dibuat sehingga nanti dia terkenal. Atau yayasan beasiswa X pendiri STB ini supaya terkenal. Setelah Gunung Mulia tidak ada yayasannya, sehingga tidak bisa dia bilang jadi pahlawan nasional. Lalu di kota kelahiran di sini kedua tidak ada tugu setelah Gunung Mulia atau jalan itu ada. Karena salah satu syarat membuat nama jalan yang bersangkutan itu sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Tapi ada juga di Medan ini orang yang masih hidup tidak dibuat jalan atas nama dia. Kalian tahu siapa itu? Ada dulu jalan UTP Simarmata kan? Dia masih hidup. Tapi jalan ke rumahnya dibuat jalan UTP Simarmata. Nah nanti kalian jangan begitu. Kalau masih hidup janganlah. Soeharto sudah mati, sekarang belum ada jalan Soeharto. Belum ada kan? Yang ada kan jalan Soekarno-Hatta. Digabung, jalan Soekarno-Hatta. Memang mereka berdua tidak bisa dipisah. Soekarno-Hatta. Lihatlah uang 100.000. Soekarno-Hatta kan? Kalau di uang-uang yang lain sendiri-sendirinya itu. Patimura, Usinga Mangaraja, siapa lagi? Siapa nama-nama pahlawan di uang kita dengar? Sudah hafal ya? Siapa? Waktu Memponjo. Apalagi Tuan Timang Ponjo sebenarnya nggak layak itu apa namanya pahlawan nasional. Karena dia banyak membunuh orang Batak. Perang Padri itu dia, perang Padri 1825 sampai 1830. Dia banyak membunuh orang Batak. Istilah Batak itu perang Pidori, perang Padri. Nah itu, tapi dia dianggap pahlawan. Padahal dia sebenarnya membunuh orang Padang dan membunuh orang Batak. Banyak sekali. Karena dia kan baru pulang dari Aceh, dari Mekah. Lalu dia mengatakan, semua raja adat melanggar hukum Islam, maka bunuh. Berperanglah raja adat dengan raja pimpinan agama. Kalah raja adat. Akhirnya raja adat minta dukungan ke Belanda. Lalu Belanda melawan Tuanku Memponjo. Kalah Tuanku Memponjo, lari dia ke Sulawesi dan mati di sana.
dan dia pahlawan semua. Benarnya nggak layak ya, tapi ya udahlah, udah pahlawan nasional dia kan. Padahal dia pembunuh, bukan Belanda yang dibunuhnya, sukunya dan orang Batak dibunuhnya. Dulu orang Batak benci melihat orang Padang ini karena perang Padri. Nah itu, dan tujuan utama dari gereja Kristen yang Esa itu, itu GGI, mereka menyusun supaya GGI ini nanti melahirkan sebuah gereja yang Esa. Ini mereka ini. Gereja Kristen yang Esa dengan tujuan supaya nanti satu iman, satu ajaran iman, kemudian satu aturan gereja. Dan semua nanti satu, ajaran imannya satu, aturan gerejanya satu, kata gerejanya. Sehingga nanti semua gereja di Indonesia ini menjadi gereja Kristen yang Esa. Satu ajaran imannya, satu aturan gerejanya. Makanya GGI ini menjadi alat untuk mendirikan sebuah gereja yang Esa di Indonesia. Itu tahun 1950. Lalu dibuat lagi konferensi atau sidang raya PGI 1960-an. Pada konferensi atau sidang raya PGI 1960-an, yang dibahas di sini ialah gerakan ekumenik itu dilakukan di level lokal. Jadi gerakan ekumenik itu dilakukan di level lokal. Artinya begini, gereja lokal tidak boleh membuka gereja lain di luar daerahnya. Misalnya, HKBP tidak boleh berdiri di Jawa. Gereja Jawa tidak boleh berdiri di Sumatera. Gereja Kalimantan tidak boleh berdiri di Papua. Gereja Papua tidak boleh berdiri di Sulawesi. Itu dalam rangka membangun gereja Kristen yang Esa. Jadi kalau pindah orang Batak misalnya ke Jawa, maka dia masuk ke GKJ, Gereja Kristen Jawa. Kalau pindah misalnya di KI Papua ke Kalimantan, dia masuk ke GKE, Gereja Kristen Evangelis. Jadi larang membuka gereja di daerah lain. Dengan aturan itu nanti akan terjadilah gereja Kristen yang Esa. Lembaga ekumenik itu tercapai. Tapi kenyataannya tidak bisa terjadi seperti itu. HKBP langsung mendirikan gerejanya di Jakarta, di Kernolong, HKBP Kernolong. Itulah HKBP orang Batak pertama di Jakarta. HKBP gereja Batak tertua. Lalu gereja-gereja lain pun mendirikan gerejanya di luar daerahnya. Batang Gereja Toraja didirikannya di Jakarta lagi. Datang GPM gitu juga, Gereja Protestan Maluku. Lalu HKBP didirikan lagi di Sorong, di Papua. Dulu kan larang itu. Didirikan lagi di Papua. Tidak hanya di Papua, di Indonesia, Singapura, di Amerika pun didirikan ya kan. Karena hebatnya mereka kan. Nah itulah tahun 1950-an yang dimulai dari level lokal itu pun gagal. Karena gereja-gereja lokal itu mendirikan gerejanya di luar daerah. GPIB pun lahirlah di daerah Medan misalnya, di Sumatera, atau lahir di Kalimantan, lahirlah dia di Indonesia bagian timur. Nah ini yang membuat gagal pencapaian gereja Kristen yang Esa.
Nah kemudian setelah itu tahun 1964 di sini diberikan lagi konsep kata sinode ekumen. Kata sinode ekumen. Nah DGI memberikan tawaran kata sinode ekumen. Supaya apa? Supaya tercapai nanti gereja yang esa itu, gereja Kristen yang esa. Nah dalam tata gereja yang ekumen ini langkah penting menuju gereja Kristen yang esa tadi. Karena di dalam tata gereja itu diaturkan yang pertama, semua gereja-gereja di Indonesia ditingkatkan menjadi satu lembaga gereja yang disebut dengan bentuk sinode. Nah, semua gereja-gereja anggota PGI yang ada di Indonesia dibentuk menjadi sebuah sinode. Itulah tadi di gereja Kristen yang esa tadi. Inilah kata sinode ekumen ini. Yang kedua, semua keputusan sidang raya DGI atau sidang raya gereja ekumen nanti, gereja yang esa itu bersifat wajib kepada anggota-anggotanya. Selama ini kan kalau sidang raya PGI habis bubar sidang, ya udah, tidak ada mengikat itu, tidak ada mewajibkan itu kepada anggota gereja anggota. Tapi menurut kata sinode ekumen ini, wajib anggotanya melakukan hasil sidang raya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua anggota gereja sinode nanti harus memiliki ajaran yang sama secara fundamental, sama, yaitu sabda Allah. Kedua, pengakuan iman rasuli. Ketiga, pengakuan iman bersama, pemahaman bersama tentang iman. Pemahaman bersama tentang iman. Itu yang ketiga. Jadi pengakuan gereja-gereja anggota ini secara fundamental harus sama, yaitu sabda Allah. Yang kedua, pengakuan iman rasuli. Yang ketiga, pemahaman bersama tentang iman. Nah ini yang ditawarkan oleh Papa Sinode Ekumen ini. Apakah ini berhasil? Apakah ini disetujui? Ternyata tidak. Pada sidang raya di Pematang Siantar tahun 1971, peserta menolak. Peserta menolak kata gereja sinode ekumen ini. Menolak. Tidak ada yang mau. Lalu mereka pada sidang raya DGI waktu itu di Pematang Siantar, mereka mencari model baru dalam gerakan ekumen. Mereka mencoba mencari model baru dalam gerakan ekumen. Lalu mereka menemukan gerakan itu dengan kesatuan dalam tindakan. Dalam kesatuan dalam tindakan. Ini tadi yang ketujuh ya, yang ketujuh. Nah 1964 ini tadi ternyata ini
adalah ada gerakan untuk menyatukan liturgi di seluruh gereja-gereja di Indonesia dalam rangka penyatuan tadi. Dalam rangka penyatuan gereja ekumenik itu tahun 64 digagaslah semua gereja-gereja di Indonesia liturginya sama, semua ibadahnya sama. Tapi itu pun gagal. Penyatuan liturgi tahun 64 gagal. Tapi pada tahun 64 itu dicarilah sebuah model ekumene, keekumenean, yaitu kesatuan dalam perbedaan. Di sini nanti kesatuan dalam perbedaan. Mengapa ini saya ulangi? Karena supaya nanti kalian melihat ada perbedaannya di sini. Di sini kesatuan dalam perbedaan, di sini kesatuan dalam tindakan. Jadi ada gerakan yang mencari model keekumenean itu. Bagaimana ekumene itu mencari model? Karena sejak tahun 1945 tadi sampai 1941 model keesaan itu atau model keekumenean itu belum ketemu. Modelnya satu iman, satu aturan gagal. Modelnya satu liturgi gagal. Modelnya satu tata ibadah, tata sinode ekumene gagal. Lalu ditawarkanlah kesatuan dalam perbedaan, kesatuan dalam tindakan. Dibuat level lokal juga gagal. Semua gagal. Artinya gerakan ekumene ini belum menemukan model yang cocok bagi Indonesia. Nah ini yang mau saya sampaikan ke kita. Nah barulah kemudian sidang raya yang ke-10 ini 1984 sidang raya ke-10 di Ambon. Sidang raya ke-10 yang ke-10 di Ambon, DGI mulai menemukan model gerakan ekumene itu. Mengapa? Karena di sini diubahlah DGI menjadi DGI. Karena DGI Dewan itu lebih condong kepada religius. Tapi kalau persekutuan lebih teologis. Karena Alkitab banyak menggambarkan persekutuan orang percaya. Persekutuan antara Allah dan manusia, persekutuan antara Allah dan Yesus. Itu persekutuan. Persekutuan itu berarti kan kesatuan. Tadi Gunung Budaraan mengatakan kita tidak kesatuan dalam nasionalisme, tapi kesatuan di dalam tubuh Kristus. Paulus berkali-kali mengatakan kita satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Jadi persatuan atau persekutuan. Itu makanya nanti ada persekutuan pemuda, persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapak dan sebagainya. Itu jadi Alkitab. Ini diubahlah Dewan Gereja-Gereja di Indonesia menjadi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Nah kemudian tadi kan diinginkan ada kesatuan sinode, kesatuan iman, kesatuan aturan, kesatuan liturgi dan sebagainya. Tapi di sidang raya ke-10 ini yang ditemukan modelnya ialah dengan menetapkan 5 dokumen keesaan gereja LDKG. Inilah model ekumene di Indonesia dalam 5 dokumen keesaan gereja. 5 dokumen keesaan gereja. Apa 5 dokumen keesaan gereja itu? Yang pertama ialah pokok-pokok tugas panggilan bersama. PTPB, pokok-pokok tugas panggilan bersama. Bersama dulu pada zaman Soeharto ada yang kita kenal dengan Reperita, rencana pembangunan 5 tahun. Tapi
rencana jangka panjang. Tapi tiap tahun ada GBHN, garis besar haluan negara. Kalian masih diajarkan begitu ya. Nah kita juga begitu. PGI itu nanti ada temanya 5 tahun. Tapi tiap tahun itu kita ada PTPB, pokok tugas panggilan bersama. Sehingga entah gereja apapun kita, tapi kita sudah memiliki pokok-pokok tugas panggilan bersama. Dan dari situ nanti kita akan melakukan pelayanan di setiap level gereja kita. Karena kita sudah punya panggilan bersama. Panggilan bersama itu juga pasti memberitakan Injil kepada seluruh manusia dan segala makhluk. Nanti diuraikan itu. PTPB itu banyak sekali di sini. Nanti kalian carilah 5 dokumen kesan gereja yang saya tunjukkan minggu yang lalu. Di situ apa yang disebut dengan pokok-pokok tugas panggilan bersama diuraikan. Itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua adalah pemahaman bersama iman Kristen. PBIK, pemahaman bersama iman Kristen. Tadi gereja DGI berusaha membuat kesatuan iman, ajaran iman yang satu. Tapi dalam perjalanannya tidak mungkin semua gereja punya iman, ajaran iman yang satu. Karena berbeda konteks, situasi dan kondisi, berbeda lembaga sending yang datang ke daerah itu, maka ajarannya pun pasti berbeda-beda. Kita saja yang di Sumatera, tidak semua Lutheran, ada yang Calvinis. Walau kita dalam suatu tempat, apalagi di timur sana, ada yang Calvinis, ada yang kongregasional, Mennonite, ada yang Episkopal. Nah kita di Sumatera ini selain Mennonite, Episkopal, Lutheran dan Calvinis, ada juga Baptis, ada Bala Keselamatan banyak. Nah ini jadi yang penting kita memiliki pemahaman bersama. Jadi bukan soal kesatuan iman, tapi kita memahami bersama iman orang lain. Kalau misalnya Pentakosta beriman bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang tidak makan darah, silakan. Kalau kalian ingin makan darah satu ember, silakan. Tidak masalah. Kalau mereka ingin sedikit makan darah, enggak apa-apa. Itulah yang masuk surga misalnya, enggak apa-apa. Orang yang masuk surga ialah orang yang tidak mau merokok, ya enggak apa-apa. Pahami aja bersama. Jadi yang merokok itu nanti masuk neraka, ya enggak apa-apa, terserah mereka. Tapi kita kan tidak memahami seperti itu. Ada orang bertanya kan, Pak Pendeta, kalau nanti masuk surga, bisakah merokok di sana? Atau adakah rokok di sana? Ada. Tapi kalau kau ingin membakar rokok itu, pergilah ke neraka. Karena di surga nggak ada api, nggak ada korek api. Jadi kalau dia mau merokok, nah pergi dia ke neraka, membakar rokoknya. Dan kalau dia sudah masuk ke neraka kan nggak balik lagi. Nah itu jadi perlu pemahaman bersama. Nah misalnya kalau kita dibaptis dengan air sedikit dipercik, ya nggak apa-apa. Kalau mereka setengah dicelupkan nggak apa-apa, atau ditenggelamkan pun nggak apa-apa. Pokoknya kita pahami bersama. Kalau perjamuan kudusnya misalnya makan roti banyak-banyak nggak apa-apa, silakan. Atau makan sedikit pun nggak apa-apa. Pokoknya kita bersama-sama memahami. Itu yang bisa terjadi. Pemahaman bersama iman Kristen. Kalau ada orang lagi sambil beriman Kristen tapi dia masih melakukan kejawen, tidak apa-apa. Atau masih percaya misalnya formalin, tidak apa-apa. Pokoknya pemahaman iman bersama aja. Dan tidak boleh mengintervensi. Itu dokumen yang kedua. Dan dokumen yang ketiga ialah piagam saling mengakui, saling menerima. PSM, piagam saling mengakui, saling menerima. Artinya begini, kalau ada orang yang terbaptis di gereja Harismatik atau Pentakosta, itu sudah setara dengan CD di kita. Karena mereka kan baptisan dewasa. Kita kan baptisan anak-anak. Nah kalau ada orang sudah karisma di Katolik, itu sudah setara dengan
lepas sini dikit. Nah, jadi ada pemahaman saling biarkan, saling mengampuni, saling menghargai. Jadi kalau sudah dibaptis di gereja kita, hargailah. Jangan lagi dibaptis di gereja Pentakosta. Ini kan yang terjadi, kita mengakui mereka, kita tidak diakui mereka. Sama-sama dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi mereka baptis lagi. Katanya kalau percik itu hanya di sini, hanya di otak. Hanya kepala yang dibaptis. Makanya memang gereja-gereja kita kalau sidang, otaknya yang jalan. Sampai 3 leher kan. Gara-gara berbicara apa? Semua pakai otak. Tapi ketika bicara tanggung jawab, setelah rapat ini kita dikumpul 5.000 per orang, waduh, semua mengaku tidak ada uang, miskin. Jemaat kami sedikitnya, nggak ada uangnya. Tapi kalau diskusi tadi, wah, sampai 3 leher. Sama seperti kalau sermon parhobas atau sermon majelis, sermon ketua misalnya. Kalau waktu sermon kan tigong, sampai kelihatan lehernya membicarakan firman Tuhan kan? Kayak dia seperti profesor. Tapi setelah itu kita masuk pada persiapan pelayanan minggu depan, siapa yang mau diturgis? Aduh, jangan saya Pak Pendeta. Saya ada kegiatan ibadah keluarga, ada ini. Semua menolak. Tapi kalau bicara firman Tuhan tadi, kayak dia lah yang paling dekat ke surga. Paling hebat. Sampai pendeta pun dituding-tuding dia, pendeta. Tapi kalau sudah disuruh melayani, wah, semua menolak. Yang sakitlah kucingnya, sakit kerbaunya, macam itu kan. Gak ada yang mau kerja. Ini biarkan saling mengakui, saling menghargai. Kalau menikah di Katolik, diakui di gereja kita. Dulu itu tidak boleh. Kalau menikah di Katolik, dikeluarkan dari gereja kita. Langsung warta jemaat. Mulai hari ini, si X tidak lagi gereja jemaat kita karena menikah dengan Katolik. Sebaliknya mereka juga begitu. Kalau menikah ke kita, mereka keluarkan. Tapi setelah ini tidak. Nah ini model ekumenik kita. Menerima, mengakui, menghargai. Jadi jangan ada saling mengejek. Kan banyak kan saling mengejek kan. Kalau misalnya di gereja Pentakosta misalnya begini-begini, kita ejek kan. Mereka pun mengejek kita. Kita pun mengejek Katolik pun mengejek kita. Nah dengan adanya sidang rakyat seperti ini, tak boleh lagi saling mengejek. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh menganggap diri lebih hebat, lebih dekat ke surga. Sama. Itu dokumen yang ketiga. Dan dokumen keempat ialah kata dasar PGI. Ini mengatur bagaimana menjadi anggota PGI. Kalau misalnya ini anggota PGI, gereja ini, lalu oleh karena pemilihan eporus atau bishop atau ketua mederamen pecah, akhirnya lahirlah gereja baru. Lalu gereja baru ini mau jadi anggota PGI, syaratnya ialah gereja lama harus memberikan rekomendasi kepada gereja yang baru ini. Makanya nggak mungkin kan. Intinya sebenarnya PGI menyarankan jangan masuk ke PGI, berdamai aja kalian, kembali kan kira-kira gitu ya. Tapi banyak gereja nggak mau berdamai. Contohnya gereja mana itu? Contohnya gereja apa? Nggak mau berdamai. Akhirnya jadi sinode terus. Tapi tidak masuk PGI. Contoh HKI. Lahirlah HKIP. HKIP sekarang nggak anggota PGI. Contoh misalnya BNKP. Lahirlah BNKPI. Atau BKPN, dia sampai sekarang nggak bisa anggota PGI. Karena tadi harus ada rekomendasi dari gereja asal. Kalau BKPA dulu karena dia mandiri dari HKBP kasih rekomendasi.
Karena bukan lahir karena perpecahan ya. Sama dengan GKPS. Begitu. Jadi cara diaturkan begini. Ini supaya menata gereja ini dengan baik. Lalu yang berikut yang terakhir adalah kemandirian teologi, daya, dan dan atau KTD2. Kemandirian teologi, daya, dan dan. Kemandirian teologi, daya, dan dan. Nah, kemarin juga di gereja-gereja sedunia itu sudah ada itu self-supporting, self-government, dan self-propagating. Itu artinya kemandirian teologi, daya, dan daya. Nah artinya begini, selama ini kan kita banyak disupport oleh lembaga-lembaga ekumene dunia atau lembaga-lembaga sending dunia, misalnya LWF, UIM, LCA, LCA, atau gereja-gereja donor lainnya. Tapi tidak mungkin kita terus didukung oleh mereka. Apalagi sekarang UIM sudah habis uang katanya. KNLF, LWF misalnya sudah habis uang. Mungkin WRC misalnya sudah habis uang. Dulu misalnya kita terima banyak, sekarang dikirim sedikit. Harus ada kontribusi kita. Walaupun kontribusi itu hanya fiktif. Misalnya pelatihan pemuda se-gereja X dibuatlah proposal ke luar negeri. Baru dibuatlah di situ sumbangan dari pribadi atau dari gereja, own contribution dibuatlah 10 juta. Tapi sumbangan dari lembaga mitra itu 100 juta. Kan gitu kan? Nah kalau disumbang 100 juta, 10 juta itu kan tak ada itu. Fiktifnya itu. Kira-kira seperti itu model-model kita mendapat sumbangan dari gereja mitra donor lembaga ekumene dunia. Tidak selamanya seperti itu namanya bohong-bohong kan. Makanya gereja sekarang ada kebun sawitnya, ada peternakannya, ada sekolahnya, ada lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga wirausaha. Sama seperti pemerintah ada UMKM-nya kan. Gereja sekarang harus pandai membuka unit usaha milik gereja. BUMG, badan usaha milik gereja. Supaya apa? Nanti kalau misalnya putus hubungan dengan lembaga donor, kita bisa mandiri dana. Makanya gereja-gereja buat persembahan bulanan atau buat kolekte pertama ke jemaat lokal, kolekte kedua ke kantor pusat gitu ya. Atau banyak model yang dibuat gereja-gereja dalam rangka self-supporting, kemandirian dana. Makanya kan gereja kita memang banyak kali kolektenya, 4 kali ya. Tapi kalau di gereja Jawa sekali kemudian buat, padahal lebih besar sekali. Coba 4 kali. Dia kan 5.000, ditukarnya jadi 2.000, 1.000. 5.000 kan? Atau 10.000 bagi 4. 2.000 jadi 8.000. Coba sekali 10.000, untung 2.000. Tapi kalau karena 4, lihat 4, aturan 10.000 dibaginya 4 langsung. 2.000. Jadi 4.000, rugi 2.000. Kalau 5.000, 1.000, 4 tinggal 1.000, rugi juga. Jadi sebenarnya dia baik sekali. Satu kali 10.000, untung 2.000. 5.000 untung 1.000. Kalau kasih 20.000, wah makin banyak untung. Kalau kasih 50.000, lebih banyak untungnya lagi. Lalu nanti setelah kolektor dikumpul baru dibagi-bagi. 50% ke sini, 40% ke sini, 10%. Kan kita yang mengatur. Daripada 4 kali. Gereja kan punya trik membuat supaya kolektor banyak. Persembahan ke depan katanya. Aturan 2.000 kian tuh kartu 5.000. Karena malu kan begini.
gereja itu. Lebih besar itu daripada sembang biasa. Apalagi dibuat nama marboho kan. Pilihan nama marboho katanya. Apa bahasa marboho? Apa kolektif khusus kan? Kolektif khusus untuk UM, kolektif khusus untuk kaum bapak. Ke depan itu. Kalau di bangku nanti sama itu 2000 semua. Tapi kalau ke depan digantinya itu. Karena malu nanti yang ini kan. Maunya kan memberinya minimal 10.000 kan. Kalau 50.000 digeser-geser. Dia pastikan masih kan. Baru pulangnya. Itu. Nah, kemandirian daya juga perlu. Gereja-gereja harus memikirkan kemandirian daya. Jangan hanya tambah banyak calon pendeta atau mahasiswa alumni STT, tapi tidak berkualitas. Itu makanya tadi ada UKK kita. Supaya apa? Ada keterampilan khusus. Kalau tidak punya keterampilan khusus, daya kita nanti kurang. Daya. Makanya kalau ingin jadi pemimpin masa depan kan berarti pendeta lah ya. Pemimpin itu kan, entah pendeta resort, pendeta klasis, pendeta distrik atau sekjen Polri, itu pemimpin masa depan. Benahilah diri, minimal harus bisa berbahasa Inggris. Karena kasihan nanti kalian terpilih jadi pimpinan, tidak bisa berbahasa. Diutus ke luar negeri kan? Itu aja. Tertawa orang, apa yang tertawa kamu? Ini, terlambat dia tertawa. Tertawa dia setelah 2 menit. Orang udah tertawa. Kenapa tertawa kan? Baru tertawa dia. Dilihat orang gini. Oh, orang Indonesia katanya. Kan kelemahan kita dari gereja-gereja di dunia ya. Lihatlah orang Filipina, expert bahasa Inggris kan. Orang Malaysia pandai, India pandai, Sri Lanka pandai, Cina pandai. Mana lagi? Asia ya? Indonesia. Pas-pasan. Iya. Makanya kalau ada pertemuan internasional yang banyak bertanya kan Filipina, India, Malaysia, Indonesia banyak pesertanya, tapi nggak ada yang bertanya. Karena bahasa Inggrisnya satu kantong. Yes, no, yes, yes. Itu aja kan? Yes, yes. Yes. Habis. Jadi kalau menjadi pemimpin dunia ya harus kantong ada banyak bahasa, minimal bahasa Inggris. Mumpung masih ada kursus saja. Kan ada kursus gratis di apa kan internet kan. Ingin pandai bahasa Inggris, ayo ikuti kan itu ada kan. Nah ikuti aja. Baru bahasa Inggris sendiri dengan sendiri sambil kalian menggoreng apa ikan keri kan. Halo, how are you fine? Kalian aja menjawab. Latihan. Karena nggak ada sparring partner. Tapi kalau kalian punya sparring partner, oke. Ada kampus-kampus membuat satu hari wajib berbahasa Inggris. Kita memang mau terapkan di sini, tapi kami masih berpikir. Diterapkan satu hari berbahasa Inggris. Misalnya Wednesday English. Di setiap hari Rabu, semua karyawan, pegawai, mahasiswa, dosen bahasa Inggris. Mengajar pun bahasa Inggris. Kalau itu keren. Mengerti tidak mengerti nomor 2 itu. Di kampus kita kan nggak ada ibadah bahasa Inggris. Ada sesekali kan. Enggak terus-menerus kan. Nah itu harusnya rutin. Dikirimlah dosen-dosen berkhotbah. Tidak apa-apa. Walaupun berkhotbah dia satu baris bahasa Inggris, satu baris bahasa Indonesia nggak apa-apa.
Tapi kan sudah ada usaha. Nah, supaya kampus kita maju. Ini dibuat kini kursus intensif bahasa Inggris 1 bulan. Habis 1 bulan itu selesai, nggak ada lagi. Hilang semua yang dikhususkan. Padahal bayar mahal kan. Lanjutkan aja, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Seringlah menonton film-film berbahasa Inggris tapi jangan ada teksnya. Ini menonton bahasa Inggris tapi di matanya ke bawah. Jangan lihat ke bawah, ikuti aja bahasa Inggrisnya. Baca koran bahasa Inggris. Renungan bahasa Inggris. Makanya selalu saya buat satu ayat itu renungannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Minimal 1 vocabulary tambah. Gitu. Supaya tambah kamus kita. Atau berdoa bahasa Inggris. Berdoa aja sendiri, kan gak ada yang tahu kan. Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Pas berhenti lupa kamus. Kan gitu kan. Makin pandai kan. Kan mentok kita kan gak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Ambil bahasa Inggris. Lanjut lagi. Amin lah, haleluya. Minimal tambah 1 kamus vocabulary. Ini tahun ke tahun nggak tambah kamus kita. Kalau saya begitu, setiap hari saya coba begitu. Coba berdoa bahasa Inggris. Kalau mentok dia, apa tadi bahasa Inggris ini? Gini apa ya? Catat. Nanti habis berdoa, buka kamus. Oh ini. Makin besok sibukkan lagi itu dalam doa. Nah, supaya tambah, supaya diulang-ulang. Masukkan kata itu dalam doamu. Mata kata-kata mentok. Nah itu caranya. Ya, ini daya itu. Apalagi ini kan nanti pertarungan pemilihan ya. Kalau ketua umum PGI dari barat, sekjennya itu dari timur. Sekarang kan dari barat, Gomar Gultom kan. Maka sekumnya dari timur. Mungkin periode berikutnya dari timur nanti ketua umum. Maka dari barat harus sekum. Nah, harus siap-siap kita. Siapa yang mau kita tonjolkan? Nah, supaya bisa kita ditonjolkan, itu tadi tunjukkan kemampuanmu, kapasitasmu, kapabilitasmu, supaya orang cocok sini. Makanya Henriette Lebang bisa jadi salah satu presiden WCC itu karena dia punya kemampuan. Nah, bukan karena hanya perempuan dia ya, tapi dia punya kemampuan, kapasitas, kapabilitas. Itu karena daya. Jadi usahakanlah ya, supaya kalian bersaing. Kalau saya buat tips sebenarnya, kalau ikut sebuah seminar atau sebuah pertemuan, usahakan bertanya. Persoalan benar pertanyaanmu atau salah, tak usah pikirkan, pokoknya bertanya. Nanti setelah itu dikenal orang kau. Oh situ, dari SCT itu terkenal, kamu terkenal, SCT-nya terkenal. Itu caranya. Jangan malu bertanya. Maunya ada pertanyaan langsung ini. Padahal belum ada pertanyaannya. Masih berpikir-pikir. Belum tanya. Oh ya silakan. Apa tadi topiknya? Tapi tampil gitu udah hebat. Entah tidak ada pertanyaannya pun, hanya nama saya dari SCT Abdi Syada Medan. Saudara-saudara, orang terkesima kan, tapi tidak ada pertanyaannya. Tidak apa-apa, tapi minimal sudah tampil kan. Itu menguji nyali itu. Menguji nyali. Jadi bertemu orang pun kalian nggak takut lagi, sudah terlatih bertemu orang, berhadapan dengan orang. Makanya langsung kalau bisa nomor 1, karena nomor 2 nanti seperti yang disebutkan yang pertama tadi. Berarti bukan pemikirannya kan. Seperti yang disebutkan teman-teman tadi kan, berarti nggak asli lagi. Tapi kalau kita pertama, kita leading. Lalu orang bertanya, seperti yang disebutkan pertanyaan pertama tadi, kita diikuti orang. Kita leading. Maka ambillah pertama.
Pokoknya sebelum siapa yang bertanya? Tapi jangan turunkan gini. Itu ragu orang yang moderator pun, ragunya kawan ini. Begini aja terus. Tahankan. Ya, satu-satu. Karena pihaknya kita sudah gini sejak awal. Gak mau dia menggesek yang lain itu. Karena dia kawan ini semangat kali. Jangan gini. Gak mau nanti dipilihnya kita. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Enggak, semua. GPIC, Justice, Peace, Integrity, and Creation. Banyak itu. Nanti ruang lingkupnya itu mencakup GPIC. Justice, keadilan, peace, kedamaian, integrity, integritas, and creation. Keutuhan ciptaan. Justice, peace, integrity, and creation. Jadi keadilan dan perdamaian, integritas dan keutuhan ciptaan dibahas semua di sini. Pokok-pokok tugas panggilan bersama. Jadi tidak hanya Matius 28, 19, 20, tapi Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh makhluk, segala makhluk. Jadi termasuk di situ binatang, tumbuhan. Kemarin kan tema wisuda kan aku bumi kan, bumi. Jadi ada nanti ekoteologi, ada ekofeminis dan sebagainya. Itu pokok-pokok tugas panggilan ini banyak sekali, mencakup seluruh dimensi hidup. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Nah, pada tahun 1960-an gereja-gereja karismatik itu masih baru menjamur, baru lahir dari Amerika. Gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu kan dimulai dari Amerika Latin. Gereja yang pembebasan kan, apartheid. Lalu mereka menjadi gereja, keluarlah teologi pembebasan. Lalu dari situ semangatlah, lahirlah ke seluruh dunia, termasuk sampai di Indonesia. Nah, di Indonesia mereka memang tidak disebut dengan gereja lokal, tapi mereka disebut dengan gereja transnasional. Transnasional kan lahir dari gereja luar datang ke Indonesia. Kalau gereja lokal lahir karena badan sending lalu mendiri jadi sebuah gereja. Tapi kalau gereja-gereja transnasional ini ya kan terpusatnya pun di luar negeri. Dan mereka bisa tumbuh di mana-mana. Tergantung siapa penggeraknya. Jadi tidak dilokalisir mereka. Jadi semua, misalnya gereja Tuhan di Indonesia, di mana-mana pun bisa hadir. Sepanjang ada yang menggerakkan di sini. Atau gereja sidang jemaat Allah di Assembly of God dari Amerika kan. Di mana-mana orang yang bersidang silakanlah. Pokoknya mau bersidang. Setiap hari saudara bersalah. Saya hakim, gitu kan? Tapi saya tidak tahu lah apakah sidang jemaat Allah itu setiap minggu bersidang kan. Tapi kita sering mengatakan sidang jemaat gitu. Kalian pun sering mengatakan sidang jemaat yang terkasih. Mana sidangnya? Kan jangan pakai istilah yang tidak pas, sidang jemaat Allah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Apakah gereja ini berbeda dengan Nah, itu dalam gerakan ekumene itu, dalam pelayanan mereka, akhirnya nanti akan lahir ada pope ya, ada pope, ada goi, ada pope, banyak nanti ada pope, persekutuan ekumene ya, persekutuan ekumene.
ada GOI, Gereja Okumene Indonesia, ada apa lagi? Dan ini yang paling banyak POG. Nah kalau POG ini bukan gereja, makanya PGI mengutus pendeta ke sana melayani. Misalnya ada POG di Medan ini, pendeta yang melayani di sana adalah dari PGI, dari anggota-anggota gereja anggota PGI. Dimintalah salah seorang dari satu pendeta dari salah satu gereja tempat ke POG. Lalu dia periodik di sana, misalnya 5 tahun atau 3 tahun, bisa diperpanjang atau bisa tidak, terserah. Jadi PGI yang menempatkan. Makanya banyak sekarang POG di Medan, tapi tidak gereja. Misalnya ada POG Tanjung Sari, ada POG di Jamil kan, ada POG di mana kan? Di USU, ada POG, banyak di POG. Tapi tidak gereja. Nah kalau ini GOI ini apa? Karena dia tidak dianggap gereja, POG tidak dianggap gereja, maka dia membuat menjadi gereja. Gereja Oikumene, GOI, Gereja Oikumene Indonesia. Ini menjadi sinode. Itu. Karena PGI dulu kan ingin GKYE dulu yang cita-citanya, tapi kan gagal. Tapi ternyata di dalam sebuah daerah ada orang berbagai gereja tidak mau mendirikan gereja di situ. Karena mungkin HKBP sedikit, GKPS sedikit, HKI sedikit, GPIB sedikit. Tapi semua di situ bercampur, maka dibuatlah persekutuan Okumene, bukan gereja. Tapi karena dia tidak gereja, akhirnya mereka bergeser menjadi GOI, Gereja Okumene. Gereja Okumene bagaimana? Dia mendaftar lagi menjadi anggota PGI. Setelah dia menjadi anggota PGI, ya dia bukan lagi diatur oleh PGI, mereka yang mengatur. Jadi GOI itu mengatur mereka. Gitu ya. Nah siapa yang mengatur lagi? Terserah PGI setempat, misalnya PGI wilayah Sumatera Utara, PGI wilayah Riau, PGI wilayah Jabar, PGI wilayah DKI, itulah yang mengatur siapa pendeta ke sana. Gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Baik. Saya cepat. Sekarang PGI itu sudah beranggota 93 gereja. Dulu waktu dibentuk tahun 50 hanya 27 gereja, sekarang sudah 93 gereja. Kita mungkin menganggap 93 itu udah banyak. 93 udah banyak, padahal itu dari 325 denominasi di Indonesia. Itu berarti kan sepertiga dari gereja-gereja di Indonesia belum masuk ke sini, ke PGI. Karena 325 denominasi Protestan di Indonesia yang terdaftar di DEPA. Dan masih banyak yang belum terdaftar. Kalau mau ikut yang tidak terdaftar itu mungkin sampai 500 denominasi. Tapi yang masuk resmi ke PGI hanya 93. Tapi kita berkata, berarti sedikit dong warga Kristen yang masuk PGI. Tidak. Walau dia 93 gereja, tapi hampir 90% umat Kristen Indonesia sudah masuk ke PGI. Karena yang ini semua adalah gereja-gereja kecil. Misalnya gereja penyebaran Injil Indonesia, kalau dikumpul mungkin hanya 1.000 orang, ya kan? Sampai seluruh Indonesia. Gereja-gereja ini yang 300 sekian itu lah kalau dikumpul mungkin satu sinode itu. Ngerti ya? Jadi seperti itu dia. Nah persoalannya ialah bagaimana peran lembaga ekumene ini dalam menghadapi keadaan Indonesia yang mayoritas. Kita kan minoritas. Menurut data 2010, orang Kristen di Indonesia itu masih berkisar sekitar 9,69%. Dari 9,6% 6,9 itu Protestan. Lalu 2,1 itu Katolik. Jadi nanti di jumlah beda. 9,87. 9,87%. Lalu 6,9
89 6,96 dan 2,91% Katolik. Ini Protestan. Artinya pengaruh kita masih 9%. Ini data sensus. Kalau data sensus kan itu soal pemilih ya. Banyak yang tidak masuk pemilih Kristen kan, di bawah 17 tahun. Kan yang di data sensus kan 17 tahun ke atas yang punya hak suara kan. Itu 9,6. Tapi kalau data Kristen kita sebenarnya bukan segini lagi. Kalau data Kristen Indonesia, bacalah nanti Baki. Baki itu buku Almanak Kristen Indonesia yang dikeluarkan PGI. Lihat itu Baki. Nanti di situ data umat Kristen seluruh Indonesia. Kita sudah bisa mencapai Indonesia ini kalau menurut Baki 20%. Makanya dalam sensus-sensus penduduk itu zaman Soeharto ada yang ditilep supaya negara kita tetap menjadi negara Islam terbesar di dunia. Data itu dimainkan, misalnya Tarutung, Utara, itu kan basis Kristen kan. Seharusnya Kristen hampir 90% kan. Tapi menurut sensus penduduk pada zaman-zaman Soeharto dibuat di situ 40% Islam dan 60% Kristen. Itu data penduduk. Tapi setelah zaman reformasi, maka dibuatlah 90% Kristen, 10% Islam. Makanya data kita, data sensus penduduk itu banyak yang dipertanyakan. Sebaliknya, kalau mereka orang Islam membuat data sekarang, mereka mengatakan penduduk Indonesia hanya 87% Islam. Makanya mereka tuding ada kristenisasi. Karena ini sudah tentang 87. Berarti kan berapa persen ini Kristen? 13% sudah naik dari sini kan? Bahkan Islam radikal di bawah ini, mereka data mereka di bawah ini. Dan itulah yang membakar mereka membenci gerakan kekristenan. Nah kalau kita melihat ini, kita nggak takut. Karena di bawah, di arus bawah, di akar rumput, sebenarnya kita sebenarnya sudah ini. Tapi Indonesia tidak mau menemukan ini, bahaya. Maka kita tidak lagi negara Islam terbesar di dunia nanti. Itu yang mereka jaga selalu. Karena kan semua politik. Nah ini yang kita lihat. Jadi bagaimana PGI berada dalam arus negara yang mayoritas, tapi keekumenian kita tidak hilang. Ini yang menjadi tugas kita dalam pokok-pokok tugas panggilan bersama itu. Sehingga ekumene akan membawa kita pada arah-arahan menuju sebuah gereja, walaupun tadi tidak esa dalam arti organisasi, tapi esa dalam pemahaman iman bersama dan saling menghargai. Kalau sesama Kristen kita sudah saling menghargai, saling menerima, maka ke agama lain pun kita bisa saling menghargai, saling menerima. Contoh kampus kita ini, kalau sudah jam 12 siang kan di sini kan banyak kali apa? Corong kan? Lalu semua mereka tujukan ke sini itu. Karena mereka tahu ini sekolah teologi, semua corong itu masuk ke sini semua. Corong tahu kan? Mic-nya itu, toa itu. Jadi kalau wah semua. Satu dari sini, satu dari sini, satu dari sana, diserbu habis gitu. Toanya paling ke kita paling kuat itu daripada ke yang lain. Kalian lihat nanti semua itu sama. Lihatlah pasti ke sini satu. Yang ini. Kalian perhatikanlah nanti. Yang di sini pun pasti ke kita apa nih.
Karena rapatnya mereka itu. Main ya, pasang di sini, pasang di sini ya, supaya bising orang itu. Tapi kita sudah terbiasa konsentrasi, nggak perlu kita dengar bising pun nggak pernah kita peduli dengan itu kan. Kita tetap fokus kuliah kan. Tapi kalau kalian mau dengar itu nggak apa-apa sesekali. Dinikmati kan. Nanti bisa hafal juga kalian, sering-sering kan. Apalagi nanti jam 6, datang lagi jam 7, baru pagi-pagi jam 5. Seharusnya kalau pagi-pagi jam 5 ikutlah kalian bangun. Sembahyanglah kalian kan. Pergi ke chapel kan itu. Itu. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu minggu depan. Silakan siapa yang menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami boleh Tuhan melakukan proses belajar di masa kami di tempat ini dengan penuh semangat dan juga boleh terselesaikan dengan baik. Pada saat ini Tuhan kami telah selesai melakukan pelajaran kami. Kiranya apa yang telah diajarkan oleh Bapak dosen kami, apa yang sudah diterangkan Bapak dosen kami Tuhan, kiranya boleh menambah bekal bagi kehidupan kami untuk pelayanan kami di masa depan kami. Sebentar Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu menopang kami agar kami boleh Tuhan sampai di tempat kami masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Begitu juga Tuhan buat Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang memberikan ketabahan dan juga kesabaran agar Dia mampu Tuhan untuk mengajari kami anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.